apabila mati seseorang pada hari Jumat atau malam Jumat, Allah mengampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dalam hadis lain disebutkan, man mata yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah kutiba lahu ajru syahid wa wuqiya fitnatal qabr. Barang siapa yang mati pada hari Jumat atau malamnya, ditulis baginya pahala mati syahid dan dipeliharakan daripadanya fitnah kubur. Ketahuilah olehmu bahwa hari Jumat itu adalah hari raya bagi orang Islam. Jumat itu adalah Idul Muslimin, hari raya bagi orang Islam, yaitu hari yang mulia yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqal ayyam wa ikhtara minha yaumal jum'ah wa faddala ummati 'ala sairil umam wa ja'ala lahum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya Allah menciptakan hari-hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Allah memilih dari hari-hari itu, Allah pilih hari Jumat. Dan Allah melebihkan umatku atas sekalian umat-umat yang lain. Dan Allah menjadikan bagi umatku itu hari Jumat sebagai hari raya mereka. Fakullu amalin ya'maluhul insan yaumal jumu'ati yuktabu lahu sab'ina hasanah. Tiap-tiap amal yang dilakukan oleh manusia pada hari Jumat itu, tiap-tiap ibadah yang dilakukan oleh manusia pada hari Jumat itu ditulis baginya 70 kebaikan. Kalau hari-hari biasa 1 kebajikan 10. Hari Jumat 70. Itu salah satu di antara keistimewaan hari Jumat tadi. فَإِذَا مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. Apabila mati seseorang pada hari Jumat atau malam Jumat, Allah mengampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dalam hadis lain disebutkan, man mata yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah kutiba lahu ajru syahid wa wuqiya fitnatal qabr. Barang siapa yang mati pada hari Jumat atau malamnya, ditulis baginya pahala mati syahid dan dipeliharakan daripadanya fitnah kubur. Asal yang mati itu orangnya muslim, asal yang mati itu orangnya Islam dan beriman. Kalau orang kada beriman, orang kafir, walaupun mati hari Jumat, walaupun mati malam Jumat, itu kada ada hubungannya, karena syaratnya mesti iman dan Islam. Hadis menyatakan bahwa siapa yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat ditulis baginya pahala syahid dan dipeliharakan daripadanya fitnah kubur. Artinya selamat menghadapi ujian munkar dan nakir. Nah, kayak apa andai kata kita melihat ada orang-orang yang suka mabuk,
ada orang yang suka judi, ada orang yang kada sembahyang, matinya hari Jumat. Itu antara dua. Ada kalanya orang tersebut mati dalam keadaan tidak ada iman, artinya imannya dicabut sebelum mati. Jadi walaupun mati hari Jumat kada jadi masalah, walaupun matinya malam Jumat kada jadi soal, karena imannya sudah dicabut sebelum mati. Atau boleh juga orang itu ada punya keistimewaan tertentu di sisi Allah yang kita kada tahu. Walaupun pada zahirnya kita lihat orang itu pemabuk, kita lihat zahirnya orang itu penjudi, penzina, kalinya mati hari Jumat atau malam Jumat. Nah, barangkali orang tersebut ada punya ibadah khusus yang disenangi Allah, yang hanya Allah yang tahu, sehingga dapat keistimewaan matinya pada hari Jumat itu. Kita biasa melihat, kita biasa menyaksikan orang-orang yang secara zahirnya fasik, sekalinya mati hari Jumat. Nah, jadi kada usah bingung, kada usah heran itu. Mungkin ini anak mati imannya sudah dicabut Tuhan berdahulu, atau ada khususiyah, ada keistimewaan di sisi Allah yang kita kada tahu. Dan pada hari itu, hari Jumat maksudnya, ada satu saat yang mustajab doa. Satu saat itu artinya bukan 1 jam kada. Itu hitungan lahzah, hitungan detik. Nah, jadi di hari Jumat itu ada detik-detik. Artinya kalau kita berdoa panjang limpua sudah. Ini hitungan detik saja. Dan pada hari itu ada satu saat yang mustajab doa. Ada detik-detik yang mustajab doa, tiada membetuli akan saat itu oleh seseorang yang mukmin dengan doanya, kecuali Allah akan memberi apa saja yang ia minta. Allah berikan apa? Aina ma yurid, benda yang dia kehendaki, asalkan benda itu memang ada jatah untuk kita. Misalnya kita dijatahkan oleh Allah naik haji, kan ada jatah dalam takdir ketetapan Allah pada masa azali, pada masa bahari, pada alamul arwah. Kita ini dicatatnya ada orang, termasuk orang yang naik haji, berarti kita ada jatah ngarannya. Nah, kenapa kita hari Jumat berdoa, ya Allah, aku minta kepada Engkau supaya naik ke haji pada ini tahun. Pas kita berdoa itu di saat detik-detik yang mustajab tadi. Nah, pada tahun itu dia naik haji. Pada tahun itu juga dia naik haji. Tapi kalau sesuatu itu yang kita minta itu kebetulan di luar jatah kita, di luar jatah, kita ditakdirkan Allah kadang naik haji ini tuh. Pas kita hari Jumat, detik-detik yang mustajab itu kita berdoa, ya Allah, hamba minta naik haji, maka jatahnya kadang naik haji nih. Nah, digantikan Allah dengan yang lebih baik pada itu dan disimpankannya untuk dinikmati di akhirat kaina. Jadi tergantung adanya jatah atau kada jatah, itu dulu di situ. Dan pada hari itu, hari Jumat, ada satu saat yang mustajab doa, tiada membetuli akan saat itu oleh seseorang yang mukmin dengan doanya, kecuali Allah akan memberi apa saja yang ia minta. Lalu apabila saatnya itu
Itu yang berbeda-beda pendapat antara para ulama. Ada yang mengatakan habis sembahyang subuh hari ini tadi, ada yang mengatakan jam sekian, ada yang mengatakan waktu khatib di atas mimbar, ada yang mengatakan waktu khatib turun dari mimbar menuju tempat imam, ada yang mengatakan menjelang tenggelamnya matahari, ada yang mengatakan waktu khatib duduk di antara dua khutbah. Nah, itu pendapat-pendapat ulama. Hanya rancak biasa kita waktu khatib duduk antara dua khutbah, kita angkat tangan kalau toh berdoa di situ. Jangan mengatakan selawat si muazin itu. Kita berdoa waktu khatib duduk antara dua khutbah. Si muazin membaca Allahumma shalli ala Muhammad itu, kita nang hadir ini berdoa, karena menurut satu pendapat ulama detik-detik yang mustajab itu di situ andaknya. Jadi jangan beranai di situ. Nah, amun sembahyang mun khutbah hari raya itu pada termasuk kan khutbah hari raya kan dua khutbah ya kalau ada si khatib duduk kena. Nah, di situ ada bukan tempatnya doa. Jadi ini duduk antara dua khutbah Jumat. Maka bersiap-siaplah engkau menghadapi hari Jumat itu mulai dari petang hari Kamis. Lagi maka hendaklah engkau membersihkan pakaianmu dan memperbanyak mengucap tasbih dan istighfar mulai daripada petang hari Kamis, karena masa itu sudah menyamai kelebihan hari Jumat. Kamarian Kamis itu sudah masuk hari Jumat. Makanya ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang mati petang hari Kamis itu sama aja dengan orang yang mati dengan malam Jumat, karena petang Kamis itu sudah dapat keistimewaan sebagaimana keistimewaannya hari Jumat. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan mulai habis zuhur hari Kamis. Ada yang mengatakan mulai habis zuhur hari Kamis sudah masuk bagian Jumat. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumat. Itu andai kata kita puasa hari Jumat itu kadang melemahkan tubuh kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Jumat. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumat, tetapi hendaklah puasa itu engkau sertakan dengan puasa hari Kamis atau puasa hari Sabtu, karena ada larangan bagi mengkhususkan puasa pada hari Jumat saja. Makruh ujar puasa hari Jumat saja. Makruh. Makruhnya bukan makruh puasanya ada. Puasa tetap berpahala. Makruh itu makruh dari segi kita menetapkan waktu hanya Jumat itu puasa. Makruhnya hanya makruh dari segi kita menetapkan puasa itu hari Jumat. Kalau puasanya ada makruh. Ada makruh. Sama halnya orang yang menetapkan tahajud malam Jumat atau malam Senin atau malam Selasa atau ini bila malam Jumat tahajud, malam lain berai. Itu makruh. Makruh dari segi menetapkan satu malam untuk tahajud. Maksudnya tahajud terus menerus tahajud itu. Nyak ada malam Jumat tahajudnya pas runda ke malam itu. Jadi tahajud. Nah, sembahyangnya kada makruh, tapi menetapkannya itu yang makruh. Dan yang makruh sembahyang aja, lain pada sembahyang kada makruh. Misalnya malam Jumatnya membaca salawat 10.000 atau 1.000, membaca zikir sekian ribu, malam lain berai, itu kada makruh. Yang makruh sembahyang,
sembahyang tahajud kah, apakah khusus malam Jumat? Nah itu makruh dari segi menetapkannya itu. Kalau sembahyangnya berpahala aja.